Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu dosen yang kami hormati. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua yang kami cintai dan kami banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Heri Hermansyah dari RA3 Teknik Industri. Sebelum memulai presentasi pada kesempatan pagi hari ini, ada sedikit pantun dari kami. Jalan ke pasar, membeli buah duku, minumnya es kelapa muda, airnya beku. Assalamualaikum, selamat pagi dariku untuk kamu calon masa depanku. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan membahas mengenai pasar monopoli dan pasar oligopoli. Baiklah, langsung saja kita mulai mengenai pembahasan pasar monopoli dan pasar oligopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli ialah sebuah sistem pasar yang dimana terdapat banyak produsen atau perusahaan di dalamnya yang mempunyai barang atau jasa sama dengan perusahaan lainnya. Akan tetapi, memiliki beberapa aspek pembeda seperti warna produk, bentuk, hingga spesifikasi yang disajikan. Produsen di pasar monopolistik sangat banyak, namun setiap produk yang ada tetap mempunyai ciri khas masing-masing sebagai pembeda. Dan apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah tempat jual beli yang terdiri dari beberapa macam jenis perusahaan. Sehingga perilaku dari salah satu perusahaan cenderung akan berpengaruh secara drastis terhadap pengusaha lain yang ikut di dalamnya. Dan akhirnya akan ada sifat yang saling ketergantungan di antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya yang ikut di dalam pasar oligopoli. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, banyaknya penjual di pasar. Yang kedua, produk serupa namun tak sama. Yang ketiga, harga. Yang keempat, keluar masuk pasar. Yang kelima, promosi. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli yaitu terdapat beberapa pengusaha di pasar tersebut, pada umumnya kurang dari 10 dengan banyaknya pembeli pada pasar tersebut. Yang kedua, barang yang dijual belikan biasanya yaitu homogen atau seragam, akan tetapi berbeda dan terdiferensiasi. Yang ketiga, pengusaha di pasar oligopoli biasanya memiliki keterampilan dalam menentukan nominal harga suatu barang atau jasa karena adanya perbedaan antara produk satu dengan produk lain yang ditawarkan. Yang keempat, para pengusaha bersaing sangat ketat atau kompleks antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Karakteristik persaingan monopolistik. Yang pertama, produk diferensiasi. Yang kedua, produsen yang sangat banyak. Jumlah produsen yang sangat banyak. Yang ketiga, jumlah masuk dan keluar pasar dikarenakan melimpahnya sumber daya dan peluang bisnis yang sangat terbuka lebar. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Faktor penyebab pasar monopoli. Pasar monopoli tidak tercipta begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pasar monopoli, yaitu 1. Ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli, dikarenakan produsen yang tidak puas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli, sehingga banyak sekali produsen atau perusahaan yang berpindah ke sistem pasar monopoli. 2. Sumber daya alam yang amat sangat melimpah ruah di Indonesia, membuat setiap orang atau produsen mudah terjun dalam industri monopoli, karena sangat mudah untuk mencari bahan baku maupun bahan pendukung dalam produksi suatu barang. 3. Produk diferensial. Dikarenakan produk diferensial yang tidak terlalu tinggi, membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan non-harga. Keuntungan dan kerugian pasar monopoli. Kerugian: 1. Memerlukan modal yang sangat besar karena perusahaan yang tidak sudah lebih dulu masuk ke pasar monopoli dan sukses mempunyai skala ekonomi yang besar dan digunakan untuk produksi sampai promosi. 2. Memiliki skala dan tingkat persaingan yang cukup luas dan tinggi dalam bidang kualitas harga dan jasa pelayanan. Jadi, produsen atau perusahaan baru harus siap dengan persaingan yang terjadi dalam suatu pasar monopoli. Hitungannya: 1. Kebebasan setiap produsen atau perusahaan untuk keluar. Pasar monopoli membuat setiap perusahaan selalu melakukan inovasi jika tidak ingin kehilangan konsumen.
Diferensiasi produk atau perbedaan produk membuat para konsumen benar-benar dan berhati-hati dan selektif untuk memilih suatu produk, dan biasanya konsumen akan menjadi konsumen tetap produk tersebut. Guys, di sini saya akan melanjutkan penjabaran materi dari teman saya, Aelia Rahmah. Karakteristik oligopoli. Pertama, dijalankan dua produsen atau lebih. Kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Jenis-jenis pasar oligopoli. Pertama, pasar oligopoli murni atau homogen. Jenis yang pertama ini adalah pasar murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Maksudnya adalah produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lain. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Jenis yang ketiga adalah pasar non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Jenis pasar ini yang terakhir adalah pasar kolusi. Maksudnya adalah kerjasama produsen dengan produsen yang lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkan stagnan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dari rekan saya sebelumnya, perspektif Islam terhadap pasar monopolistik. Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli itu tidak dilarang. Siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia penjual satu-satunya atau penjual lainnya, asalkan tidak melanggar nilai-nilai dalam Islam. Kesimpulannya adalah pasar monopolistik adalah pasar homogen, atau berarti pasar di mana produsen dan konsumen hanya saling memenuhi kebutuhan barang yang sejenis. Demikianlah rangkaian presentasi yang telah kami sampaikan mengenai materi tentang pasar monopoli dan juga pasar oligopoli. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dimengerti dan juga dapat menambah wawasan baru dan juga ilmu baru kepada teman-teman sekalian. Saya Heri Hermansyah selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan karena kami sedang dalam proses belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.